Oke, baik ya. Hari ini kita pengen ngebongkar tuntas sebuah rahasia besar yang nantinya akan ditakuti semua DC. Kalau kalian bisa melakukan hal ini, maka itu DC-DC pinjol nanti akan resign sendiri karena mereka nggak bisa mencapai target, mereka nggak dapat bonus. Dan mungkin beberapa dari DC pinjol yang kemarin kita ketahui, mereka terancam ya gajinya itu akan dipotong ketika mereka tidak bisa mencapai target pekerjaan mereka. Ini hikmahnya apa? Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang bekerja sebagai DC pinjol itu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, yang gajinya lebih banyak, yang tidak berada di bawah tekanan. Amin ya robbal alamin. Apa sih Bang rahasia terkait tentang kami yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi-aplikasi pinjol ini? Yang sedang panik, ayo coba tunjuk tangan dulu. Aku bang, aku bang, aku bang. Siapa hari ini sedang panik? Iya, ini aku udah tunjuk tangan. Ya oke, itu cuma candaan ya. Yang hari ini sedang panik itu ya bukan cuma kalian aja. Semua yang tergabung hari ini sudah pernah merasakan yang namanya panik, ketakutan, stres ya. Atau mungkin yang hari ini udah berputus asa. Yang katanya bang aku udah nggak kuat lagi bang. Aku sudah dipermalukan sama aplikasi-aplikasi pinjol ini. Mereka sudah menyebarkan data-dataku bang. Mereka sudah mempermalukan keluargaku bang. Dan aku pun hari ini sudah nggak sanggup lagi tinggal di kampung itu bang. Udah. Jangan nangis-nangis dulu ya. Sabar dulu. Kita akan selesaikan. Dan yang mengalami masalah seperti itu bukan kalian aja ya. Udah banyak orang-orang yang mungkin sudah bisa menyelesaikan masalah hutang pinjol ini sebelum kalian. Mereka itu hari ini udah jauh lebih sukses ya. Dan mereka hari ini sudah bisa menata kembali kehidupan mereka yang sudah hancur lebur seperti bubur. Karena mungkin sudah dipermalukan sama yang namanya dari DC pinjol ini. Oke baik, hari ini ya terkait tentang masalah pinjol. Yang pertama sekali aku pengen tekankan itu agar untuk tetap tenang terlebih dahulu. Tetap tenang, tetap tenang. Yang masih gerusak-gerusuk tinggalkan saja video ini. Tidak usah ditonton lagi. Yang hari ini masih pengen dapat solusi yang instan. Yang pengen utangnya gue yang bayarin itu nggak mungkin. Uang gue nggak cukup untuk nalangin semua beban hutang teman-teman yang mungkin udah ada di angka 10 juta, 20 juta. Gue nggak kuat. Gue nggak punya uang sebanyak itu. Jadi tinggalkan saja channel ini, tinggalkan saja video ini kalau kalian mengharapkan bantuan dari gue. Tapi tenang, mungkin gue nggak bisa ngebantu pakai uang. Tapi gue mungkin bisa ngebantu pakai pemikiran ya. Supaya masalah hutang pinjol ini tidak lagi menjadi beban. Bang, mana bisa bang? Yang namanya hutang itu kan tetap menjadi beban. Ya, tapi setidaknya hari ini setelah kalian menjadikan hutang pinjol ini beban hutang, kalian tetap menambahinya menjadi beban pikiran. Nah, sekarang yang sedang rusak itu adalah mental dan pemikiran kita. Karena kita masih tetap memelihara rasa takut. Takut didatengin DC. Takut kalau seandainya mereka sebar data. Ini kan gak cukup fair ya hari ini ya. Iyalah, kita udah dikenakan biaya denda dan bunga yang lumayan besar sehingga kita belum mampu melakukan pembayaran ya. Ditambah lagi tekanan psikis dan kejiwaan hari ini banyak yang udah gak nafsu ngapa-ngapain ya. Yang penting harus tetap nafsu makan ya supaya kuat untuk berpuasa di tahun ini. Jadi yang pertama yang harus kalian kuasain tadi adalah ya bagaimana caranya kita agar untuk tetap tenang dan tidak panik. Dan yang kedua, ketahuilah cara kerja DC pinjol. Mereka itu digaji dan dibayar untuk menagih kalian. Jadi mereka akan melakukan segala tindakan dan cara walaupun itu sudah melanggar ketentuan hukum. Apalagi nih untuk pinjol-pinjol ilegal itu memang mereka dari awal membuat perusahaan mereka itu memang hanya untuk melanggar hukum. Mereka hanya untuk memanfaatkan kesusahan kalian dan mereka memang ingin memeras kalian habis-habisan. Ya, itu kalian harus sadar hari ini. Dan kalian yang hari ini mencoba menutupi masalah yang lama dengan cara membuat masalah yang baru tak akan ada habisnya. Lebih baik stop bayar terlebih dahulu. Stop bayar terlebih dahulu. Bukan berhenti membayar. Stop sejenak. Stop bayar apapun aplikasi kalian hari ini. Supaya kalian punya waktu untuk tetap berpikir positif. Mencari win solution. Hari ini banyak yang cuman mencari solusinya setengah-setengah. Hari ini banyak yang mencari solusi secara instan. Akhirnya berujung tambah salah. Beban pinjolnya semakin banyak hari ini. Ketika sudah menggunakan jasa si joki pinjol. Ya, kemarin gua lagi live streaming itu ada yang mengaku seperti dihipnotis. Itu udah seperti orang yang kedua atau yang ketiga.
Pada saat gua live streaming ada yang mengaku seperti dihipnotis. Jadi hari ini harus banyak berhati-hati dan pandai-pandailah menjaga diri supaya kita tidak menjadi korban penipuan lagi. Jadi hari ini dua hal yang sudah kalian kuasain itu: tetap tenang, jangan panik berlebihan. Kalian sudah tahu cara kerja DC, mereka itu akan melakukan segala cara ya agar kalian itu membayar hutangnya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting yang harus kalian kuasain. Untuk rasa panik tadi ya wajar-wajar dan sah-sah saja. Namanya juga kita ini manusia biasa ya. Sudah pasti ada rasa takut, panik. Tapi kalian lupa untuk menciptakan keberanian sendiri yang ada di dalam diri kalian. Berani apa bang? Berani gagal bayar. Untuk semua aplikasi pinjol ilegal sesuai dengan perintah dari Menko Polhukam RI, digagal bayarkan saja. Supaya mereka ini tutup, nggak ada lagi putaran duitnya, udah digalbay sama masyarakat Indonesia. Dan kalian tahu tidak ya, beberapa bos-bos cukong dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu ternyata bukan orang Indonesia. Yang kemarin dikejar-kejar sama pihak kepolisian itu diduga dari Tiongkok, dari India. Coba aja bayangin, keuntungannya udah dihabisin dari Indonesia ya. Kalian udah dibuat kerja paksa secara tidak langsung dengan cara membayar bunga per 7 hari. Loh, hari ini keuntungannya dibawa lagi ke negara mereka. Mereka itu tidak membayar pajak, tidak taat hukum, dan hari ini kalian ya yang terjebak pinjol itu dijadikan budak ya, dijadikan pekerja rodi yang harus membayarkan dan membayar bunga mereka itu per 7 hari. Jadi setelah mengetahui hal ini, kalian coba dulu untuk stop bayar. Sambil kita lihat perlahan-lahan peluang apa hari ini yang mendatangkan cuan. Bang, nggak bisa bang, kalau seandainya stop bayar ya maka biaya denda dan bunga ini akan bertambah. Mereka akan melakukan penyebaran data. Banyak ya yang hari ini ketakutan-ketakutan tentang hal itu. Nah hari ini ya tentang masalah beban biaya denda dan bunga khusus hanya untuk pinjol legal OJK. OJK sudah memberitahukan untuk beban biaya denda dan bunga itu tidak boleh melebihi dari 50% pinjaman pokok di awal. Abang tahu dari mana bang? Itu kalian coba cek dulu video-video yang sebelumnya. Itu kita udah langsung WhatsApp-WhatsAppan nih sama pihak OJK. Mereka beritahukan itu. Jadi yang baru-baru gabung ini cobalah dicek dulu, scroll-scroll ke bawah ya kan. Banyak informasi-informasi penting yang harus kalian ketahui tentang aplikasi pinjol ini ya. Itu untuk terkait biaya denda dan bunga. Bang, kalau yang ilegal bang kita pinjam 1 juta, hari ini udah 7 juta bang. Gak usah dibayar aja sekalian. Gak usah dibayar lagi. Ya, apabila memang mereka sudah mengancam melakukan penyebaran data atau mungkin sudah melakukan penyebaran data, apabila memang mereka sudah memaksakan kalian ya untuk melakukan pembayaran sejumlah dari yang tertera di tagihan mereka, tidak usah dibayar. Bang, abang berdosa loh. Sesuai dengan tuntutan agama, semua hutang itu wajib dibayar bang. Ya benar, hutangnya wajib dibayar. Gua bilang apa ya, jangan dibayarkan apabila memang mereka masih tetap memaksakan kalian itu membayar sejumlah yang tertera di tagihan. Jadi kalau kalian memang mau lepas dari hukum agama, silakan saja dibayar sejumlah pokok yang kalian terima. Berapa yang kalian pinjam? Misalnya yang masuk ke rekening kalian itu cuma 1 juta. Ya udah kembalikan aja 1 juta. Tapi kalian juga harus tahu resikonya apa bang. Mereka juga akan tetap melakukan penyebaran data walaupun kalian sudah kembalikan sejumlah pinjaman yang kalian terima. Tapi setidaknya kalian sudah bisa melepasi hukum agamanya. Ya it's okay lah kalau masalah itu. Tapi gue masih tetap sependapat dengan Pak Menko Polhukam RI Pak Mahfud MD ya, bahwasannya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini ndak usah lagi dibayar. Nah, begitu kata Pak Menko Polhukam RI. Ndak usah lagi dibayar katanya. Seperti itu. Nah, jadi itu untuk yang ilegal dan legal OJK. Hari ini masih banyak juga yang panik tentang terkait debt collector lapangan. Hari ini banyak dari teman-teman kita itu sih sebenarnya bukan takut ketemuan dengan debt collector lapangan. Karena gue yakin yang menonton video-video ini adalah orang-orang yang berani. Soalnya mereka aja berani kok pakai pinjol. Masa ketemu dengan debt collector lapangan gak berani ya. Hari ini bukan itu masalahnya bang. Kami gak takut ketemuan dengan debt collector lapangan. Kami juga sama kok, sama-sama makan nasi. Di kampung gua juga itu poskonya rame banget bang. Bukan itu masalahnya. Hari ini banyak di antara kita itu menciptakan sendiri ketakutan-ketakutan di dalam otak dan pemikirannya. Sehingga terprogramlah di dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini yang sebenarnya kalian takutkan itu kalau si DC itu datang ke rumah teriak-teriak lalu
bilang kalau kalian woi bayar utang kalian. Ya banyak ya yang ketakutan akan masalah seperti itu. Jadi tidak boleh. Sesuai dengan peraturan OJK, aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu tidak boleh mempermalukan harkat martabat debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Abang tahu dari mana bang? Udah coba cek aja deh di video-video yang sebelumnya. Itu gua udah share. Coba kalian cek lah di video-video yang sebelumnya. Ya kan? Tidak boleh. Jadi hari ini yang masih punya pemikiran takut kalau debt collector itu datang ke rumah dan teriak-teriak. Silahkan direkam saja DC-DC yang berbuat seperti itu. Ya, jadi jangan takut. Nah, kalian yang takut tetangganya tahu kalian hari ini sedang punya hutang, coba untuk lebih rileks lah. Ya nggak masalah kalau seandainya tetangga kita tahu kita hari ini punya hutang, ya masalahnya apa? Ini kehidupan pribadi kita. Dan jangan takut dengan orang lain yang menilai kehidupan kita. Ingat ya, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang lepas dari penilaian orang lain. Meski kalian itu sudah berbuat baik sekalipun, tetap akan ada saja orang-orang yang tidak sependapat, tidak setuju, tidak menyukai ya perbuatan baik tersebut. Apalagi kita yang hari ini dalam keadaan bermasalah seperti ini, terjebak dengan hutang aplikasi pinjol, atau mungkin yang sudah tersebar fitnah dan foto videonya ya, open booking, melarikan uang perusahaan, pencurian, ya sudah pastilah kita ini tidak lepas dari komentar dan penilaian orang lain. Tapi biarlah ya, mereka yang menghukum kita hari ini sedang terjebak pinjol ini dengan cara mereka berpikir. Yang penting jangan sampai ke telinga kita. Ya, kalau sampai ke telinga kita, kita rekam, kita laporkan saja kepada pihak kepolisian ya atas tindak tanduk tidak menyenangkan. Boleh bang? Boleh ya. Tapi udahlah, jangan sampai sepanjang itu. Yang penting kalian hari ini bisa untuk tenang, kalian mengetahui beberapa rahasia-rahasia ini. Dan ingat, satu pesan yang paling penting pada video kali ini. Ya, orang yang paling tahu dengan kehidupan kita sendiri adalah kita yang menjalaninya. Ya, kita sendiri yang paling tahu dengan kehidupan kita. Dan siapa hari ini yang bisa melunasi semua hutang-hutang ini adalah diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Hanya kalian yang tahu. Misalnya dengan cara ya mengintip peluang apa hari ini yang mungkin bisa mendatangkan cuan. Misalnya dengan cara kerja tambahan apa hari ini yang bisa menghasilkan uang. Jangan terpaku pada nilai nominalnya. Ya kerjakan saja. Meskipun nilainya cuma dapat 3.000, 5.000 itu udah cukup luar biasa di tengah kesulitan badai perekonomian hari ini. Dan 3.000 sampai dengan 5.000 rupiah yang bisa kalian kumpulkan per hari itu bisa mencicil atau mungkin memberikan jajan ya untuk anak-anak di rumah ataupun menyicil hutang-hutang. Oke, baik ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan video ini bisa ya membuat pemikiran baru sehingga kita tidak panik lagi terkait tentang masalah hutang di aplikasi pinjol. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.